Assalamualaikum Bapak Ibu. Viral ya di media sosial, ada diskusi, ada Kiai Haji Ubaidillah, tokoh pemuda NU dan yang lainnya membahas tentang ini, yang mana katanya Mi'raj 70 kali ya. Mohon nanti disimak penjelasannya. Dan nanti juga ada Gus Wapi ya, yang mana katanya kita jangan membenci tidak bisa kemudian tesis Kiai Imad atau postulat-postulat dan kesimpulan-kesimpulan Kiai Imad itu bisa kemudian kita gagalkan atau kita batalkan dengan pendekatan yang lain. Mohon maaf, misalkan pendekatan mimpi atau pendekatan feeling atau pendekatan hikayat-hikayat yang menurut saya juga nggak masuk akal. Mohon maaf ya, mohon maaf. Contoh misalkan ada kemarin itu ada yang muda ganteng gitu, habaib ganteng-ganteng ya. Ya, ada yang cerita bahwa ada fakih muqaddam ya, tak keturunan keberapa dari Imam Ubaidillah itu. Setiap hari katanya 70 kali mi'raj dan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kan bertanya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja bertemu Gusti Allah itu di mi'raj. Itu pun harus dibersihkan dulu, Pak. Dan kemudian Nabi Muhammad setelah Isra Mi'raj jelas Pak, bukan hanya jelas bekasnya, tetapi jelas bawaannya. Ya, kayak Ubaidillah, bawaannya salah satunya sholat Pak. Kita sholat 5 waktu itu hasilnya, ya mohon maaf, lobinya Kanjeng Nabi kepada Gusti Allah. Dan yang terpenting Pak Yusuf, ya dialognya Nabi Muhammad Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu diabadikan dalam bentuk sholat Pak. Luar biasa Pak. Yang kita bahas tasawuf itu, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatulillah itu dan seterusnya itu dialognya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah. Nah, kalau kemudian ada orang atau bagian dari habaib faqih muqaddam yang alimul alamah katanya ya, kemudian mi'raj 70 kali ketemu Allah. Ya orang kemudian bertanya, saya percaya karomah karena saya orang NU, Pak. Saya percaya karomah itu ada dan karomah itu dimiliki oleh orang-orang khusus. Tapi karomahnya kita ini ya jauh lah kalau dibanding dengan mujizat. Mujizat itu jauh di atasnya karomah, Pak. Makanya Nabi Muhammad itu bukan karomah, tapi di atasnya karomah itu mujizat. Masa iya kemudian karomah itu mengalahi mujizat? Nah, saya nggak ngerti. Mungkin kayak Bunda itu coba ini dipasul masailkan. Janji, kalau kalian beramal soleh, kalian beriman, akan diberikan kekuasaan untuk kalian di bumi. Diberikan kekuasaan, syaratnya beriman. Makanya kalau ada sekarang orang bilang imigran, nah ini ya, ada orang sekarang mengaku-ngaku pribumi, imigran Yaman katanya. Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman, betul tidak? Banyak orang sekarang itu yang menarasikan imigran Yaman, ada tidak? Ada tidak orang sekarang yang mulai menarasikan seolah benci kepada bangsa Arab, ada tidak? Ada. Padahal Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam kami, salah satunya Palestina yang didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami, dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh boleh ngaku pribumi. Kalau dia beriman, maka kata Allah, aku wariskan bumi ini untuk kalian. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Berarti kalau tidak soleh, Anda ini berarti imigran dari finari jahannam khalidina fiha. Karena Allah hanya menetapkan orang soleh, dan terbukti kaum Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berikan tanah Palestina, tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat ke-21,
Ketika Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Nabi Musa, setelah Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menguasai Palestina yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk menguasai Palestina? Karena saat itu Palestina dikuasai kaum Amalikoh, keturunan dari kaum Ad yang mereka melakukan kezaliman di tanah Palestina. Maka Nabi Musa Allah perintahkan untuk membebaskan tanah Palestina. Lalu Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada tanah yang telah Allah sucikan untuk kalian. Jangan kalian mundur. Kalau kalian mundur dari perang ini, maka kalian akan rugi. Ternyata apa? Kaum Nabi Musa mundur, saudara. Kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh karena alasan mereka orangnya besar-besar, tangguh-tangguh dalam berperang. Kaum Nabi Musa mundur takut. Ketika kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh, maka kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Maka tanah itu Allah haramkan diinjak oleh kaum Yahudi sampai 40 tahun. Mereka bingung, tidak punya tempat di bumi. Bayangkan, kaum Nabi Musa yang jelas-jelas mendapatkan tanah Palestina, Allah haramkan menyentuh tanah Palestina sampai 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikuti nasihat dari Nabi Musa alaihis salam. Jadi pribumi itu adalah orang-orang soleh. Kalau tadi kata Kiai Haji Syahid Joban mengatakan bagaimana pengalaman ketika berdiskusi melawan orang-orang yang benci kepada habaib, tidak ada pengalamannya Kiai, karena lawannya kabur. Pengalamannya tidak ada. Setiap diajak diskusi, kabur sana, kabur sini. Saya jauh-jauh dari Probolinggo bawa kitab satu kerdus, kitabnya mie goreng sedap itu Pak ya. Sampai di bandara dikira saya mau jualan mie itu, dikira mau jualan mie goreng, padahal isinya kitab semua. Nyampe jauh-jauh ke Banten gak datang musuhnya. Nah makanya pantas disebut dengan gelar Al-Kaburi. Tapi saya akui bahwa orang-orang yang membatalkan nasab habaib ini orang hebat-hebat, saudara. Bayangkan, gurunya saja bisa memarahi malaikat, kalian tidak akan bisa. Gurunya, kalau ada acara nanti ada hujan yang dimarahi malaikat Munkar Nakir, saudara. Kok bisa ya? Padahal Munkar Nakir ini tugasnya di kuburan gitu loh. Kok bisa bagian hujan kan gitu? Jadi kalau gurunya memarahi malaikat, maka pantas muridnya membatalkan seluruh para ulama. Itu sanadnya sambung itu. Jadi mereka keren-keren. Ada yang sedikit-sedikit mimpi Nabi Khidir katanya, sedikit-sedikit ketemu Rasulullah. Kok bisa itu? Ketemu Nabi Khidir sama Rasulullah kayak teman WhatsApp gitu. Apakah mereka punya nomor WA-nya Nabi Khidir gitu? Nabi Musa saja ketemu Nabi Khidir itu majma'al bahraini au amdiyahu Quba, jauh, repot ketemu Nabi Khidir. Loh ini yang bagian batalkan nasab habaib ini, dikit-dikit mimpi Nabi. Ini Nabi Khidir orang Purwakarta mungkin ini kan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian Allah hadirkan untuk mencoba keimanan kita. Ingat, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman mengarah kepada dua tempat. Satu di Syam, dua di Yaman. Ketika Rasulullah mengatakan la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Kata Rasulullah, nanti ada dari kaumku yang disebut dengan ahlul gharbi, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengatakan wahum bi Baitil Maqdis, mereka ada di Baitul Maqdis. Faman kariha alaihi, kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa ke Palestina, kalian tidak bisa ke Syam, maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum biyamani, maka minimal kalian pergi ke Yaman. Kenapa? Di Yaman nanti akan datang junudun mujannadah,
tentara-tentara Allah ada dua tempat, satu nanti di Yaman, dua nanti di Syam. Mereka lah yang akan melawan tentara Dajjal, dan yang melawan Dajjal adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Riwayatnya mutawatir. Jadi mujaddid iya, mujaddid fi ifsadiddin iya, makanya nama lengkapnya di belakang kasih faqad hadamaddin. Mujaddid ngaku-ngaku keturunan Sultan Hasanuddin loh. Kalau keturunan Sultan Hasanuddin berarti keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur kalau ditantang, saudara. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur satu langkah kalau ditantang perang. Ngaku keturunan Sayyidina Husain, diajak diskusi takut. Ini Husain yang mana ini? Husain Purwakarta. Jadi kalau mengaku keturunan Sayyidina Husain harusnya berani. Perang saja berani, apalagi cuma ditantang diskusi. Nah, itulah ya polemik yang terjadi pada zaman ini. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, bisa mengambil banyak barokah, banyak manfaat dari apa yang terjadi. Mungkin sekarang para habaib dan ulama diadu domba. Jangan salahkan kalau kita terlambat. Kalau sampai kita terlambat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, jangan salahkan nanti mungkin 5 tahun ke depan para kiai akan diadu domba, maka kalian akan terikut fitnah-fitnah tersebut. Kalau sejak sekarang kita tidak mendidik anak kita tentang ahlus sunnah wal jamaah, sejak sekarang kita tidak memfasilitasi anak-anak kita belajar kepada para ulama, maka nanti di akhirat ketika anak ini berbuat maksiat, anak ini masuk ke dalam akidah yang sesat, maka anda pun juga akan dapat transferan dosa-dosanya. Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Orang tua yang membiarkan anaknya bodoh dalam hal agama, maka semua dosa anaknya juga ditanggung oleh orang tuanya. Hati-hati, Pak. Sekolah yang tinggi boleh, S1, S2, S3, tapi nasihati anak jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para ulama. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, itu dia tadi yang mana ada sebuah diskusi ya antara Kiai Haji Ubaidillah pada suka TV, terus ada Dr. Sugeng dan yang lainnya ya, intinya membahas tentang kuropat, nggak tahu ya, kuropat pokoknya seperti itu. Dan tadi juga ada penjelasan dari Gus Wafi ya, yang mana nggak ada imigran seperti itu ya, dan sekarang makin marak para yang suka Yaman ya. Padahal tadi kata Gus Wafi katanya ya Nabi Muhammad pernah berdoa ya, berkahilah negeri Yaman ya, seperti itu. Jadi intinya ya Gus Wafi mengingatkan agar jangan terkecoh sama ya yang suka menyebar seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita doakan semoga Kiai Haji Madudin, Gus Wafi, Habib Taufik, Habib Bahar, Habib Rizik sehat selalu, Allah panjangkan umurnya, amin amin. Dan bapak-bapak ibu-ibu juga kesehatan dan panjang umur, amin. Oke, itu dia informasi kali ini. Terima kasih, sampai berjumpa di next video. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.